Anda kembali di Breaking iNews. Pemirsa, kami akan mengajak Anda ke kawasan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Ada reporter kami Mahathir Muhammad di sana. Selamat siang, Mahathir. Bagaimana situasi terkini di lokasi Anda saat ini? Ya, Syafa, kalau kondisi terkini, kami akan menuju kepada Anda. Saya bersama dengan juru kamera kami, Sugi Cahyadi, akan menunjukkan satu rumah di mana dari tumpukan dan juga tebalnya abu vulkanik yang menggenangi atau juga masih terlihat di beberapa rumah warga. Seperti salah satu di kendaraan motor di samping kanan saya ini, inilah sisa-sisa abu vulkanik yang terjadi pada kemarin sore yang keluar dari Gunung Semeru. Dan selain itu juga ini ketinggian pasir, ini bukan pasir yang memang biasa di rumah, memang ini pasir abu vulkanik yang tergenang dan tersisa berada di pumikan rumah. Nah, saya akan menuju ke salah satu kendaraan mobil. Saya akan mencoba melihat keadaannya. Kalau saya lap atau saya tarik, ini cukup tebal ya, Syafa. Ini masih cukup tebal, dan juga dari warga di Desa Sumberwuluh ini masih berusaha membersihkan dari sisa-sisa abu vulkanik yang kemarin dari Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkaniknya. Nah, sisa-sisanya nih kumpulkan seperti ini, ketebalannya begitu tebal. Dari rumah warga yang biasanya tadinya mereka adalah tanah biasa, ini saat ini terlihat seperti pasir berwarna hitam kecoklatan, cukup tebal. Warga pun masih berusaha membersihkan rumahnya, masih membersihkan sisa-sisa abu vulkanik yang berada di pemukiman warga mereka. Kalau kami melihat sedikit, memang masih banyaknya warga-warga yang kembali ke pemukiman mereka. Tadinya mereka sempat berada di pengungsian yang berada di lapangan Sumberwuluh, namun mereka kembali lagi untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka, kondisi kendaraan khususnya juga yang telah ditinggalkan saat kejadian kemarin. Dan kurang lebih 2 desa mengalami gelap gulita pada sore hari dikarenakan abu vulkanik yang begitu tebal menggelapi dari 2 desa tersebut. Dan saat ini pun warga juga masih terus berdatangan berlalu lalang untuk melihat kondisi mendekati ke Gunung Semerunya. Dan Syafa, kalau kami tunjukkan kepada Anda, di seberang kami ini ada warga yang membersihkan rumah. Di bagian atap atau bagian genting terlihat pasir-pasir atau abu vulkanik. Untuk ketebalan dari sisa-sisa abu vulkaniknya, warga pun masih terus bahu-membahu untuk membantu membersihkan abu vulkanik. Nah, kalau di belakang kami, Syafa, posisinya di belakang saya persis, ini jalurnya adalah jalur menuju ke Gunung Semeru yang memang ditutup untuk aksesnya ya, karena hanya beberapa warga yang memang berkepentingan saja yang akan lewat. Nanti saya akan mengajak Anda, Syafa, untuk menuju ke sana. Dan kalau untuk bantuan, nah ini sebelah kiri saya ini ada bantuan yang baru saja tiba. Ini bantuan memang terus berdatangan, Syafa. Bantuan-bantuan dari berbagai macam organisasi, instansi. Ini juga ada dari BNPB baru saja hadir. Ini juga baru akan melintas dan mencoba masuk ke dalam. Dan Syafa, saya akan langsung saja mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang terkena dampak dari abu vulkanik kemarin. Kita akan tanya lebih detail lagi kejadian kemarin seperti apa. Saya akan mengajak ke satu rumah warga. Permisi Bapak, Ibu, punten, permisi, saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit Pak mengenai kemarin gimana kondisi keadaannya? Boleh Pak? Dengan Pak siapa Pak? Sama Pak Yudi. Pak Yudi, ya. Pak Yudi, saya ngobrol-ngobrol sedikit Pak mengenai kejadian kemarin. Sebelumnya saya turut prihatin Pak atas kejadian abu vulkanik yang terjadi di Desa Sumberwuluh. Pak, detail Pak, kemarin itu terjadi jam berapa dan kondisinya seperti apa Pak? Terjadinya sekitar jam 3. Jam 3? Jam 3 sore, langsung awan pekat. Pokoknya nggak kelihatan kayak jam 12 malam lah. Oh gitu? Iya. Saat itu langit seperti apa Pak? Ada hujan atau benar hanya abu gitu Pak? Hujan campur abu. Hujan campur abu? Iya, ini posisinya. Oke. Dan kondisi saat itu Bapak sendiri berada di mana dan apa yang Bapak lakukan setelah itu Pak? Berada di sini, terus dia langsung ke pengungsian. Masuk pengungsian? Iya. Kalau warga-warga lain itu terlihat panik juga atau semua lari juga tetap menyelamatkan barang atau mereka hanya meninggalkan rumah begitu saja Pak? Ya, bawa barang-barang yang penting aja. Iya. Nah, sekarang ini Bapak kembali ke rumah nih Pak. Ini tujuannya untuk apa nih Pak? Ya, sekarang kembali ya, nanti lihat kondisi cuaca. Kalau memang nggak memungkinkan ya kembali lagi ke pengungsian. Nah, Pak, saya mau bertanya mengenai biasanya pemandangan ke Gunung Semeru ini biasanya seperti apa Pak? Ini sekarang kan agak berbeda. Biasanya seperti apa sih Pak kalau pemandangan yang kalau lagi normalnya nih Pak ya? Kalau lagi cerah ya biasa saja sih. Kelihatan semua biasa, nggak ada apa-apa gitu. Tapi sekarang kelihatannya seperti apa nih Pak? Kelihatannya ya gimana ya? Itu ngeri lah. Ngeri ya, pokoknya Pak, ya. Oke.
Ini ketebalannya cukup tebal juga nih sisa abu vulkanik ya Pak ya. Nanti akan dibersihkan juga ya Pak ya. Iya. Ya, baik Pak Yudi, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sekali lagi sehat selalu Pak. Ya, itu perbincangan kami dengan salah satu warga yang terdampak dari abu vulkanik dari Gunung Semeru Jawa Timur. Nah, Syafa, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung ke sana. Saya sambil berjalan bersama dengan juru kamera kami Sugi Cahyadi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai berapa banyak warga yang terdampak dari meletusnya Gunung Semeru. Kami akan menuju ke arah dekat lagi ke arah sana. Syafaq, untuk sementara ini memang pengungsian berada di lapangan Sumber Ulu, di mana itu terdapat kurang lebih terdiri dari 80 orang laki-laki, 75 perempuan dewasa, 35 lanjut usia, serta 30 anak-anak. Sebagian perempuan dan anak-anak beristirahat di pendopo dan beberapa ruangannya dipakai di balai desa juga. Sedangkan warga laki-laki ini serta relawan tampak berjaga di depan kami untuk menahan dari kendaraan yang memang sebenarnya tidak penting, hanya kendaraan yang diizinkan atau kendaraan yang memang terlihat penting saja. Dan kalau di desa Sumberwulu sendiri total terdapat 10.724 warga yang tinggal di 10 dusun. Nah, sementara data yang kami terima dari Kementerian Kesehatan melaporkan ada sejumlah korban mengalami luka bakar akibat terkena awan panas yang saat terjadi kemarin. Itu material abu vulkanik kurang lebih sebanyak 45 orang. Dan data yang kami terima sementara ya Syafa, ini bisa berubah datanya. Kurang lebih ada 10 orang yang saat ini belum diketemukan. Karena di atas ini ternyata di atas ini terdapat area tambang pasir, dilaporkan ada 2 orang yang hilang sampai saat ini belum diketemukan. Jadi memang kurang lebih tadi data yang kami terima kurang lebih ada 10.724 warga yang berada di 10 dusun. Saya akan mengajak Anda untuk kita agak merapat lagi, kita akan berbincang kalau ke arah sana nih sepertinya apakah warga memang boleh melintas atau sebenarnya tidak ya. Pak, punten, boleh ngobrol sebentar Pak? Boleh pakai masker sedikit, Bapak? Iya. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Bambang. Bapak Bambang. Ya. Pak Bambang, ini posisinya bagaimana? Ditutup atau hanya orang berkepentingan yang boleh lewat? Sebetulnya ditutup Pak ya. Nggak ada, kalau biarpun ada orang kepentingan nggak bisa. Soalnya jalan sudah tertutup, nggak bisa. Akses jalan sudah terputus. Sudah ini lava posisinya membahayakan. Ada lava susulan udah. Takutnya ada Ya masyarakat. lava susulan. Lihat-lihat, memaksa. Kalau ada yang maksa nggak apa-apa. Saya nggak ada Tapi bahaya Mana ya? Cuma disarankan kalau bisa kembali gitu. Baik. Iya. Yang masuk sejauh ini relawan-relawan dari BNPB atau seperti apa Pak? Banyak Pak di sana. Banyak di sana. Banyak. dari- Alhamdulillah bantuan banyak sudah berdatangan. Kalau kondisinya Pak seperti abu vulkaniknya, terus bagaimana jalannya dan juga pandangan untuk melihat jalannya sendiri seperti apa Pak? Nggak bisa Pak. Banyak abu berterbangan di sana soalnya. Ada ya ini kayak motor-motor ini sudah kembali semuanya. Kabutnya datang dari sana gitu Pak. Sudah mulai pekat juga. Kayaknya nggak bisa. Kalau nggak pakai helm, masker gitu nggak bisa. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Semoga saya selalu Pak. Semoga cepat pulih kembali Pak. Ya, itu perbincangan kami dengan salah satu warga yang menutup dari jalur akses ya. Bahwa memang banyak sekali warga yang sebenarnya kami cukup menyayangkan ya Syafa. Karena banyak juga warga yang memang mereka mencoba membantu. Tapi mereka mencoba juga memanfaatkan momen ini untuk melihat-lihat. Hanya untuk berdatangan sesaat atau mengabadikan momen ini. Himbauan dari warga ya. Kalau bisa memang jangan sampai ini merugikan siapapun yang nantinya akan ingin melihat. Kalau bisa datang ke sini hanya membawa bantuan ke posko, habis itu bisa membantu yang dari segi sosial yang lainnya, habis itu bisa meninggalkan lokasi. Karena kalau kami sedikit juga berada di lokasi, kami sudah menggunakan double masker, Syafa. Saya dan Sugi Cahyadi, kameramen kami, sudah menggunakan double masker. Masih cukup terasa di tenggorokan kami, seperti abu vulkanik masuk ke dalam tenggorokan. Dan untuk mata kami pun, sebenarnya kami agak menahan sedikit perih dari kabut-kabut dan juga tebalnya dari debu-debu yang berterbangan karena ada kendaraan yang lewat seperti itu. Jadi kalau kondisi saat ini pun warga masih menutup akses. Untuk aliran air yang berada di bawah kami pun kalau kami lihat warnanya saat ini kecoklatan ya Syafa ya, dan masih tebal juga dari abu vulkaniknya ini aliran airnya. Kalau kondisi di kawasan dari desa Semerwulu ini juga pepohonan juga mati. Untuk sementara itu Syafa, saya akan lanjutkan nanti kabar-kabar selanjutnya kepada Syafa, pengungsian bagaimana keadaannya dan juga bagaimana keadaan warga di pengungsian. Sementara itu kembali ke studio Syafa.
Nanti kami akan kembali menghubungi Anda untuk perkembangan informasi selanjutnya dari Lumajang, Jawa Timur.